Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada fisika termal. Ini sesungguhnya kalau dari buku kita, ini adalah bagian terakhir daripada bab 3, walaupun berdasarkan slide yang sudah ada di iLearn, masih ada satu bagian lagi pada bagian atau bab 3 ini. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai identitas termodinamika. Sesungguhnya kita sudah membahas materi berkaitan dengan identitas termodinamika pada beberapa slide sebelumnya, di mana kita sudah mengenal persamaan daripada identitas termodinamika seperti ini, di mana dua bagian, yaitu dou S per dou U, kita sudah mempelajarinya, yaitu ketika kita membahas berkaitan dengan kesetimbangan termal, dan kita sudah mendapati di mana dou S per dou U, di mana N dan volumenya konstan, sama dengan 1 per temperatur, ya. Jadi ini adalah ketika kita mempelajari kesetimbangan termal, ya, kesetimbangan termal. Kemudian pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas juga berkaitan dengan dou S per dou V, ya. Dou S per dou V, yaitu ketika kita membahas kesetimbangan mekanis, ya, kesetimbangan mekanis, di mana kita sudah mendapati persamaan dou S per dou V sama dengan P per T, ya. Ini, ya. Jadi kita sudah sampai di sini. Jadi kapan kesetimbangan mekanis, kesetimbangan termal tercapai? Di mana kalau kesetimbangan termal, kemarin kita sudah melihat bahwa dou S A per dou U A sama dengan dou S B per dou U B. Kemudian dengan jalan yang sama, kita juga sudah membuktikan bahwa kesetimbangan mekanis itu terjadi ketika entropi maksimal, ya. Kesetimbangan ini terjadi ketika entropi maksimal. Kesetimbangan termal juga demikian, kesetimbangan mekanis juga demikian. Jadi dou S A per dou V A sama dengan dou S B per dou V B, ya. Jadi kita sampai di bagian ini. Sekarang kalau kita lihat dari identitas termodinamika ini, masih ada satu nih, yang sisi sebelah kanan, ya. Jadi dou S per dou N, apakah itu? Itu yang akan kita lihat pada slide ini. Jadi sebetulnya pembahasan di slide ini sangat singkat, ya, hanya terdiri dari beberapa halaman saja, dan mudah-mudahan bisa diikuti atau dipahami. Oke, kali ini, ya, berkaitan dengan persamaan ini, kita akan melihat satu kesetimbangan lagi, yaitu kesetimbangan difusif, ya, kesetimbangan difusi, ya. Jadi kalau pada kesetimbangan termal, ya, yang sama apanya? Kalau termal yang sama kemarin adalah temperaturnya sama. Jadi ketika temperaturnya sama, kita mengatakan sistem dalam kesetimbangan termal, ya.
Jadi ketika dua sistem dalam kesetimbangan termal, berarti temperaturnya sama. Kemudian kita juga sudah melihat kesetimbangan mekanis. Ya, ketika dua sistem dalam kesetimbangan mekanis, maka apa yang sama? Tekanannya sama. Ya, tekanannya sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kesetimbangan difusi atau diffusive equilibrium? Ya, nah, di sini dipergunakan pemisalan yang sama dengan kesetimbangan mekanis yang kemarin, tapi kali ini kita memandang ya bahwa terjadi pertukaran energi dan partikel. Kalau yang kesetimbangan mekanis kemarin kan yang bertukar energi dan massa ya. Dan ketika kita membahas kesetimbangan mekanis ini, volume ini bisa digerakkan ya, volumenya mengalami perubahan. Sekarang kita asumsikan bahwa volumenya tidak mengalami perubahan ya. Kita asumsikan volumenya tidak mengalami perubahan. Apakah bisa mengalami perubahan? Ya bisa. Ya, tapi untuk penyederhanaan kasus, kita juga mengasumsikan sekarang bahwa volumenya tetap ya, volumenya tetap, walaupun itu bisa saja mengalami perubahan. Sekarang kita asumsikan total energinya tetap. Ya, kita asumsikan total energinya tetap. Jadi U-nya kita asumsikan tetap ya. Total energi, ya total energi atau U-nya ini tetap. Kemudian apalagi? Total jumlah partikelnya juga tetap. Ya, totalnya itu kan penjumlahannya. Jadi total, jadi N-nya kita asumsikan juga tetap. Maka kapan kesetimbangan terjadi? Ya sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Kesetimbangan terjadi ketika total entropinya maksimal. Ya kan, seperti kasus-kasus yang sudah. Jadi kalau kita mungkin biar mudah, kita tambah satu halaman. Jadi kapan kesetimbangan tercapai? Pada kesetimbangan tercapai, maka total energinya maksimum. Jadi total energi total entropi ya. Ulang lagi. Total entropi maksimal, maka pada saat ini terjadi kesetimbangan ya. Ini sama ya dengan kasus-kasus sebelumnya. Pada kesetimbangan termal, kesetimbangan mekanis juga demikian ya. Jadi oleh karena itu dou S total per dou UA ya, NA sama dengan 0 ya. Apalagi dou S total per dou NA UA PA sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian kalau kita ikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kalau kita ikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya di mana
do S total ini kan sama dengan do S A ditambah dengan SB ya, sama. Maka kita bisa mengikuti langkah pada beberapa kesetimbangan sebelumnya, terutama kesetimbangan mekanis misalnya. Ini bisa kita tulis do SA per do NA sama dengan do SB per do NB ya. Bisa kita tulis demikian ya. Ini dalam kondisi kesetimbangan ya, dalam kondisi kesetimbangan di mana energi dan volumenya tetap ya, energi dan volumenya tetap. Kemudian do S total per do U yang ini kan kesetimbangan termal ya, kesetimbangan termal. Jadi pada kesetimbangan difusi kan ada dua persamaan nih, do S total per do U dan ya, do S total per do NA. Ini yang bagian ini adalah kesetimbangan termal. Kalau demikian ya, kalau demikian kita bebas mengalih. Kita bisa mengalih ini dengan T kan? Ya. Kita bisa mengalihnya dengan T atau dengan minus T. Ya, bisa aja kita tulis nih minus TA atau TA ini ya. Misalnya kita kali minus TA ini minus TB. Boleh kita kali demikian karena dia setimbang kan. Tapi kita ingat TA itu sama dengan TB karena dia lagi setimbang ya. Maka kalau demikian persamaan ini bisa kita tulis seperti minus T do SA per do NA sama dengan minus T do SB per do NB. Bisa kita tulis demikian. Sekarang apakah nama besaran yang ini minus T do SA per do NA itulah yang kemudian kita sebut dia dengan potensial kimia ya, ini ya. Ini adalah potensial kimia ya. Dan tadi ketika kita bicara berkaitan dengan kesetimbangan, jadi kesetimbangan terjadi ketika entropinya mencapai nilai maksimum. Kan dia kalau setimbang mencapai nilai maksimum ya, baik itu terhadap Na maupun terhadap Ua ya. Jadi ketika do S-nya ya mencapai nilai maksimum ya, maka dia akan mencapai nilai kesetimbangan. Ini dari grafik ini kelihatan ya. Oke, jadi minus T dikali do S per do N itu kita namai dia dengan potensial kimia ya, potensial kimia. Jadi oleh karena itu kalau demikian, jika dua buah sistem dia setimbang secara difusi, maka berlakulah ini ya, berlaku ini. Karena tadi kita sudah lihat kan ada dua persamaan berlaku di sini. Ini yang pertama, ini hasilnya kan TA sama dengan TB. Yang ini
UA sama dengan mu A sama dengan mu B, ya. Ini kan, ini. Oke, ya. Dari sini, jika kita kembalikan ke persamaan yang pertama, kita sudah kenal tadi, persamaan yang ini. Oke, jadi kalau kita kembali kepada persamaan yang pertama, di mana ds sama dengan dou dou NV du ditambah dou dou V NU dV tambah dou dou U, V dn, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali kepada identitas termodinamika, maka kita bisa menulis persamaan ini menjadi, ini kan dou per dou itu sama dengan 1/T. 1/T. Berarti ini du. Kemudian dou per dou sama dengan V per T kali dV ditambah dou per dou sama dengan minus mu per T dikali dengan dn. Oke, dari sini kita ini T, ya. Ini kan seperti ini, bisa kita kali ke kiri menjadi T ds sama dengan du tambah V dV dikurang mu dn, ya. Atau, ya, dari sini sebetulnya kita bisa menuliskan dalam bentuk du, berarti du sama dengan Tds kurang Pdv tambah mu dn. Oke. Apa artinya? Kalau kita hubungkan dengan hukum pertama termodinamika, maka dari sini ini adalah, ini apa? Usaha mekanis, ya. Ini usaha mekanis. Ini kalau demikian ada usaha kimia. Oke. Oke, ya. Oke, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Oke, dari sini kita dapat melihat, ya, bahwa tanda, ya, tanda daripada persamaan ini, persamaan potensial kimia itu tandanya negatif, ya. Di sini ada dijelaskan, ya, terkait dengan tanda ini. Jadi tanda negatif itu artinya ketika sistem tidak setimbang, maka sistem dengan nilai dou-s, ya. Jadi jika tidak setimbang, jadi di sini out of equilibrium, ya. Berarti artinya kan tidak setimbang nih. Jadi jika sistem tidak setimbang, maka sistem dengan dou-s per dou-n yang lebih besar itu akan mendapatkan lebih banyak entropi,
akan mendapatkan lebih banyak partikel, ya, will get more atau mungkin gain, ya, akan mendapatkan lebih banyak partikel. Begitu pula sebaliknya. Jadi partikel akan mengalir dari mu per T yang tinggi ke mu per T yang rendah, ya, mu per T yang rendah. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Sekarang kita lihat contoh, ya, contoh sederhana. Ini sebetulnya contohnya ini diambil dari buku, ya. Ini contoh penerapan sederhana, yaitu untuk kasus solid Einstein dengan N sama dengan 3 dan Q sama dengan 3. Jadi N-nya sama dengan 3, osilatornya 3, ya, jangan lupa, ya, osilator kan. Osilatornya 3, kemudian 3 satuan energi, ya. 3 satuan energi. Oke, dari sini kita bisa menghitung, ya, berapa besarnya multiplisitasnya menggunakan persamaan ini kan. Jadi N-nya 3, Q tambah N kurang 1 faktorial dibagi Q faktorial dikali N dikurang 1 faktorial. Nilainya 10, ya. Nilainya 10. Sekarang kita misalkan bahwa kita ingin menambah satu osilator, ya. Ya, kita asumsikan masing-masing osilator memiliki satu partikel, ya. Nah, jadi sekarang kita ingin menambah. Jadi kalau N sama dengan 3, Q-nya 3, multiplisitasnya kan 10, berarti entropi kita KB dikali ln 10 kan, karena ln omega, ya. Ya kan, S sama dengan K ln omega kan. Nah, jadi ln 10, ya. Nah, sekarang kita andaikan, kita melakukan pengandaian di mana kita ingin menambah satu saja osilator, ya. Satu saja osilator. Kalau misalnya, ya, N-nya kita jadikan 4, kan kita ingin menambah, ya. Kalau N-nya kita jadikan 4, Q-nya 3, maka total daripada multiplisitas adalah 20 kan. N sama dengan 4, Q3, ini kan kalau kita masukkan ke sini, maka kita dapat omeganya 20, berarti entropinya KB ln 20. Kalau demikian, KB-nya mengalami kenaikan, entropinya mengalami kenaikan KB ln 20. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan entropinya tetap, ya, entropinya tidak berubah? Agar bisa kita menambah, ya. Jadi kalau kita boleh melakukan misalan, kan seperti yang Anda lihat di buku misalnya, nah, kan seperti ini, ya. Jadi N kita sama dengan 3, lalu Q kita juga 3, di sini kan omega 10. Sekarang kita ingin, ya, kita ingin menambah sebuah osilator, tetapi berarti kan kalau kita ingin menambah osilator nih, ini kan jadinya 4 begini. Jadi kita ingin nambah 1 nih. Ingin menambah osilator, tetapi entropinya tetap, ya. Entropinya tetap. Jadi delta S-nya tidak ada, ya, 0.
Nah, maka bagaimana caranya? Berarti kan N kita sekarang 4. Tetapi kita ingin omeganya tetap 10. Maka caranya adalah kita harus membuang satu energi, ya, satu satuan energi. Maka Q-nya ini harus menjadi 2, ya. Q-nya harus menjadi 2. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, kalau kita hitung, Q, ya, Q-nya 2, ya, N-nya menjadi 4 kan, tambah 3 berarti, ya, 3 faktorial dibagi Q 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 10 kan? Ya, ini 10. Jadi kalau kita ingin mempertahankan entropinya tidak berubah, ya, entropinya tidak berubah, tetapi kita ingin menambah jumlah osilator, maka kita harus membuang satu satuan energi. Namun ya ini contoh yang sangat sederhana, yaitu untuk kasus solid Einstein. Anda bisa baca di bukunya bahwa untuk kasus ini terdapat beberapa beberapa batasan. Maka untuk contoh yang lebih realistik, ya, contoh yang lebih realistik ini adalah dari kasus gas ideal monoatomik, ya, dari kasus gas ideal monoatomik. Oke, jadi kita sebelumnya sudah melihat untuk kasus gas ideal monoatomik, besarnya entropinya adalah ini, ya, besarnya entropi kita. Atau kalau kita tulis dalam bentuk lain, maka kesamaan daripada entropi ini kita bisa menulisnya jadi tadi kan persamaannya seperti ini, dikurang ln N, ya. Ini kurang ln N berarti bisa dijadikan bagi di sini, ya, bisa kita jadikan bagi, ya, ln volume dibagi dengan N, ya, bisa kita jadikan bagi. Oke, jadi kalau demikian maka samaan daripada entropi bisa kita tulis Kn ln volume per N, ya, 4pi mu 3N H kuadrat, ya, pangkat 3/2 ditambah 5/2, ya, ditambah 5/2. Oh, ini tidak perlu nih sepertinya. Oke, ya.
Oke, bisa kita tulis demikian, ya kan? Kemudian mu sama dengan min T do S per do N. Jadi sekarang kita tinggal mendiferensialkan saja, ya. Kita diferensialkan persamaan ini, entropi ini, minus T, ya, minus T do S per do N. Jadi minus KT ln P per N 4 P M U 3N H kuadrat, ya, pangkat 3 per 2. Ini kan hilang, ya. Oke, kemudian kita bisa mengganti U monoatomik 3 per 2 N KT, ya, energi di dalam, ya, 3 per 2 N KT. Jadi kita tinggal substitusikan, maka kita akan mendapatkan min KT ln P per N 4 Pi M U, ya, 3 KT, ya, ini 3 N H kuadrat 3 per 2, kan, 3 per 2. Oke, pangkat 3 per 2. Maka dari sini banyak yang bisa kita hapus nih. Ini bisa dihapus, kemudian ini 2, ya. Maka kita akan mendapatkan min KT P per N 2 Pi MKT, 2 Pi MKT, kan, 2 Pi MKT. Sorry, ini ada yang ketinggalan. Oh, ini ada N di sini, ya, 3 NKT, ya. Ini N-nya hilang juga nih, ya. P per N 2 Pi MKT H kuadrat pangkat 3 per 2. Oke, itulah persamaan daripada potensial, ya, potensial kimia untuk gas ideal monoatomik. Minus KT ln V per N 2 Pi MKT per H kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi dari sini, jadi kalau N-nya naik atau turun, ya, N-nya naik atau turun, maka mu-nya juga naik atau turun nih, ya. Oke, jadi dari persamaan ini berarti, jadi kalau ada beberapa catatan penting dari sini. Jadi N-nya naik, garis miring turun, ya, maka mu-nya juga naik atau turun. Maksudnya kalau N-nya naik, maka mu-nya naik juga. Kalau N-nya turun, mu-nya turun juga, gitu, ya. Atau pernyataan lain yang perlu kita perhatikan, jika N per V-nya naik atau turun dengan T tetap, dengan
T-nya tetap, ya. T-nya tetap, maka potensial kimianya naik atau turun. Maka potensial kimia naik turun. Jadi maksudnya jika N per V-nya naik, maka potensial kimianya naik juga. Jika N per V-nya turun, maka potensial kimianya turun juga dengan syarat T-nya tetap. Ya, ini bisa dinilai daripada ini bisa diuji pada helium ya. Ini juga sudah ada di buku, di slide juga ada. Untuk kasus helium pada STP, pada standar temperatur dan tekanan, itu nilainya adalah minus 0,3 elektron volt, ya, 0,3 elektron volt. Kemudian persamaan daripada potensial kimia daripada gas ideal ini, mu sama dengan minus KT ln V per N 2 PM KT per H kuadrat. Ini kemudian, ya, ini kemudian bisa dihubungkan dengan konsentrasi kuantum, ya. Tadi kan kita mendapatkan persamaan sampai di sini. Persamaan ini bisa ditulis lagi dalam bentuk lain, di mana N per V itu sama dengan konsentrasi daripada molekul, ya. Ini bisa kita tulis seperti ini, ya. N per V kan kebalikan, ya, kebalikannya. Jadi dibalikan, ya. Kita balikan, atasnya bawah-bawah, jadi atas gitu, ya. Jadi potensial kimia itu meningkat dengan kerapatan daripada gas atau dengan tekanan. Dengan demikian, molekul akan mengalir dari daerah dengan kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan rendah, atau dari daerah dengan tekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, ya. Ini bisa kita lihat dari hubungan dengan tekanan, ya, hubungan dengan tekanan yang dihubungkan dengan persamaan gas ideal. Oke, jadi dari persamaan ini kita bisa menghubungkannya dengan konsentrasi kuantum, ya, di mana potensial kimia sama dengan KT ln N per Q, ya, ln N per Q, di mana yang bagian ini itu adalah konsentrasi kuantum, ya, adalah konsentrasi kuantum, di mana konsentrasi kuantum ini adalah konsentrasi yang terkait dengan partikel di dalam kubus yang panjang sisinya ditentukan oleh panjang gelombang rata-rata de Broglie, ya, panjang gelombang de Broglie rata-rata, ya. Jadi yang bagian ini sama dengan NQ atau konsentrasi kuantum, ya, konsentrasi kuantum, di mana itu sebanding dengan lambda pangkat 3, ya, sebanding dengan lambda pangkat 3. Contohnya misalnya, ya, contohnya untuk kasus helium misalnya pada temperatur kamar, ya, helium temperatur kamar. Jadi
helium pada temperatur kamar. Helium N ini 2,5 kali 10 pangkat min 19 ya, sentimeter pangkat min 3. Lalu NQ konsentrasi kuantumnya sekitar 0,8 kali 10 pangkat 25 cm pangkat min 3. Jadi N per NQ berarti sekitar 10 pangkat min 6 ya. Jadi artinya pada temperatur normal ya, helium berarti dia sangat encer ya. Jadi helium ini sangat encer dalam kondisi normal karena N per Q-nya 10 pangkat min 6. Jadi helium sangat encer ya dalam kondisi normal. Oke. Jadi kita sudah sampai di ujung pembahasan daripada potensial kimia. Ini adalah kesimpulan atau ringkasan ya daripada pembahasan kita selama ini, di mana bentuk diferensial daripada entropi ini memainkan peran penting ya, karena mereka akan menentukan berapa banyak entropi yang terpengaruhi ketika U, V, dan N-nya kita ganti. Di sini ada beberapa tipe interaksi ya. Jadi ini kesetimbangan termal, kesetimbangan mekanis, kesetimbangan difusif, dan yang kita ingat, yang mesti kita ingat, prinsip daripada hukum kedua termodinamika ya. Prinsip daripada hukum kedua termodinamika, entropi itu cenderung untuk naik ya. Entropi cenderung untuk naik. Entropi cenderung untuk naik ya. Ini hukum kedua termodinamika. Oke, jadi ini ringkasannya. Ini ada 3 persamaan yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Kemudian kalau dihubungkan kembali dengan identitas termodinamika, tadi kita juga sudah menyinggung ini, maka identitas termodinamika untuk U ya, ini untuk U ya, karena sebelumnya ini kan untuk S, ini kan untuk S. Nah, jadi kalau untuk U ya tinggal kita turunkan saja ya untuk U, di mana DU sama dengan DU per DOS, DS, dan seterusnya. Di mana kita sudah mendapatkan ini tadi ya, kita dapatkan semua. Tinggal kita ganti dan kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita mendapatkan DU sama dengan TDS kurang PdP tambah mu dN. Dan ini sebetulnya kemarin tadi juga kita sudah menurunkan dari sini ya, dari sini, dari DS ya, dari DS kita juga bisa dapat persamaan untuk DU. Oke. Oke, ini juga sudah kita singgung. Kemudian persamaan keadaan untuk gas ideal ini sebetulnya juga sudah kita turunkan sebelumnya, di mana omega sama dengan G V pangkat N U pangkat Fn per 2 ya. Lalu entropi kan tinggal
apa namanya, melonkan ya, melonkan nih, masukkan ke sini kan, ln omega, maka kita mendapatkan persamaan untuk entropi ya. Jadi kalau kita turunkan ya persamaan ini, persamaan entropi ini kalau kita turunkan, maka kita akan mendapatkan persamaan daripada persamaan keadaan daripada gas ideal ya, persamaan keadaan daripada gas ideal. Ini kalau masih ragu, oke. Jadi omega sama dengan, dia pakai G ya, sama dengan Gn V pangkat N UF UFN per 2 ya, UFN per 2. Oke, jadi sebetulnya ln omega kan sama dengan K ln Gn ya, ditambah N ln V tambah N F per 2 NF per 2 ln U ya. Oke, kemudian dari persamaan temperatur, di mana 1 per T sama dengan 2S per 2U ya, 2S per 2U. Berarti yang mana kita akan turunkan ya? Ini ya, yang punya komponen U kan hanya itu ya, 2S per 2U, maka kita dapatkan F per 2 NK 1 per U ya, 1 per U, mana U sama dengan F per 2, U sama dengan F per 2 NKT ya, U sama dengan F per 2 NKT. Oke. Ya, kemudian dengan cara yang sama, ini kan untuk mendapatkan energi ya dari T. Kemudian P sama dengan T 2S per 2V ya, pada U dan N konstan ya. T 2S per 2V, 2S per 2V ini ya, NK per V, NK per V, maka P dikali V, PV sama dengan NKT. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan keadaan gas ideal. Baik, jadi demikian. Ini adalah pembahasan daripada contoh pembahasan dari soal nomor 337 yang ada di buku Anda. Kemudian ini contoh
soal ya, pembahasan pada 332 ya. 332. Oke, ini semuanya sudah dibahas dengan cukup bagus. Kita lihat sedikit contoh soal yang ada di buku kita nomor 336 ya, di tambahan pembahasan nomor 336. Jadi kalau kita misalkan nomor 336, jadi misalnya kita memiliki solid and stand dengan NQ, N oscillator dan Q satu energi, lebih besar, much larger than one ya, sangat besar dari satu ya, maka hitunglah berapa besarnya potensi kimia ya. Itu yang diminta. Jadi kita punya solid and stand, N oscillator dan Q energi, maka untuk mencari ini kan kita akan melakukan diferensial ini kan, dou S per dou N. Berarti kita perlu mencari apa dulu? Mencari entropi. Eskalon omega. Sebelum entropi kita butuh omega. Jadi omega daripada solid and stand kita sudah lihat sebelumnya. Ini sama dengan Q ditambah N per Q pangkat Q ya, dikali Q ditambah N per N pangkat N. Maka kita lonkan ya, tinggal kita lonkan. Jadi K lon ya, ini tinggal di lon, Q ditambah N per Q pangkat N ya, ditambah K lon Q ditambah N per N pangkat N ya. Ini Q ya, sorry, ini Q, ini pangkat N. Berarti ini KQ lon Q ditambah N per Q tambah KN lon Q ditambah N per N. Oke. Maka dari sini kita melakukan diferensial dou S per dou N. S-nya sudah ada tuh ya, kita tinggal melakukan diferensial kan satu-satu ya. Ini berarti kan KQ Q tambah N per Q, ini 1 tambah N per Q kali per Q tambah K lon 1 tambah Q per N tambah KN 1 per 1 tambah Q per N min Q per N kuadrat ya. Oke. Ini bisa kita sederhanakan tentunya ya. Jadi dengan melakukan penyederhanaan maka kita silakan disederhanakan ya, tinggal mengali-ngali ya. Kita kali K Q per Q ditambah N tambah K lon 1 Q
per N kurang Q N tambah Q, ya. Lalu kalau kita perhatikan dari akhir daripada ini dan ini hilang, berarti do S per do N sama dengan K ln 1 tambah Q per N, ya. Ingat, ini sama dengan minus T do S per do N. Berarti kita memiliki persamaan min KT, ya. KT ln 1 tambah Q per N, ya. Itulah persamaan daripada potensial termodinamikanya. Lalu di soal B, dia bertanya bagaimana kalau N-nya sangat besar dari Q. Kalau N-nya sangat besar dari Q, berarti komponen ini nilainya kecil, kan? Ya, kecil nilainya. Jadi, ln 1 tambah Q per N, karena kecil nilainya, ini sama dengan Q per N. Ya, maka mu-nya sama dengan min KT Q per N. Oke, demikian kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagian ini, sehingga bisa terikuti, ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email, atau juga bisa melalui grup, atau bisa juga melalui chat pada YouTube ini, atau pada komen, ya, di YouTube ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.